Shalom. Ya, puji Tuhan saat pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, kita baca nanti ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Namun secara keseluruhan nanti pasal yang kedua ini akan kita lihat ya. Haleluya. Apa yang ditaruhkan oleh Tuhan kepada gembala kita, saya rindu membagikan atau memperdalam supaya kita sama-sama dapat menangkap apa yang didapatkan oleh gembala kita Pentakosta ketiga. Iya. Oke, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka puji Tuhan. Saya rindu kita juga melihat apa itu Pentakosta. Di dalam kamus Alkitab, di belakang kalau punya Alkitab yang seperti ini, di belakangnya saya hanya bacakan saja. Dikatakan hari raya Pentakosta, perayaan pengucapan syukur bagi orang Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Dalam Yunani, Pentakosta itu berarti hari ke-50 setelah Paskah, setelah hari Paskah. Sebab itu juga dikenal dengan nama hari raya 7 minggu. Nah, dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Dalam Perjanjian Baru dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus. Bapak yang kasih oleh Tuhan, berbicara tentang Pentakosta, kalau kita lihat tadi, artinya di situ, pemahamannya itu tidak dititik beratkan kepada hari besar atau hari peringatan, mungkin seperti bangsa Indonesia mencapai hari kemerdekaan seperti itu. Nah, jadi tanggal 17 Agustus lalu diperingati setiap tahun diperingati seperti itu. Namun Pentakosta ini paling oleh Tuhan sesuatu yang beda. Sekalipun mungkin ini diperingati setiap tahun. Nah, banyak gereja yang masih memperingati hari Pentakosta. Tetapi saya melihat bahwa bukan hanya diperingati seperti itu, dibuat semeriah mungkin. Pentakosta ini adalah gerakan. Jadi saya berikan judul saat pagi hari ini, kegerakan baru. Pentakosta itu kegerakan, jadi kegerakan baru. Dan harusnya setiap kita anak-anak Tuhan, gereja saat ini mengalami Pentakosta setiap hari, setiap saat. Mengalami Pentakosta setiap hari dan setiap saat. Nah, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya, bahkan gerejanya Tuhan hari-hari ini, tanpa terkecuali melihat merek siapapun itu, harusnya mengalami Pentakosta. Tapi nyatanya itu sekedar peringatan, sekedar hari besar. Sehingga ada beberapa gereja kalau sudah mau dekat-dekat hari Pentakosta, sesudah sebelum Paskah itu ya. Sebelum hari Pentakostanya ada doa yang 10 malam tuh. Menyusul kuasa Roh Kudus gitu ya. Nah, tapi kekasih-kasih Tuhan bukan seperti itu. Harus dipahami bahwa Pentakosta bukan hanya sebatas
peringatan seperti yang dibuat oleh orang Israel, itu dilihat bahwa merayakan panen. Dan mereka bersuka cita, mereka merayakan bersama-sama. Dan banyak juga ini terjadi, khususnya kami orang Batak itu ada. Kalau panen, kalau mau nanam, itu ada dipestakan seperti itu. Nah, berdoa bersama-sama, walaupun mungkin hanya formalitas seperti itu. Nah, jadi bukan yang seperti itu, tapi ini satu kegerakan, dan saya katakan ini kegerakan yang baru. Bagaimana yang kasih oleh Tuhan terjadi kegerakan yang baru? Atau apa yang terjadi ketika kegerakan baru itu ada dalam kehidupan kita? Dalam ayatnya, masih pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai 21, saya bacakan bagi kita, dikatakan di sini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan kembali menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saya rangkum bayang kasih oleh Tuhan dari banyak ayat yang saya bacakan ini. Yang pertama, berjalan dengan kuasa. Berjalan dengan kuasa. Kalau kita mengalami Pentakosta, kalau kita mengalami kegerakan baru yang kasih oleh Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, tidak terbatas yang kasih oleh Tuhan. Siapapun kita yang ada menjadi umat Tuhan itu, kita harus berjalan dengan kuasa. Amin. Berjalan dengan kuasa. Kalau kita berjalan dengan kuasa, beda dengan yang tidak berjalan dengan kuasa. Baik kita di rumah kita, baik kita di pekerjaan kita, baik kita di pelayanan. Beda. Pasti itu beda. Ketika kita berjalan dengan kuasa, yang pertama itu sesuatu yang pasti. Pasti yang kasih oleh Tuhan. Tidak mudah-mudahan, tidak banyak keraguan, atau juga tidak kita bimbang. Tetapi yang pasti ketika kita berjalan dengan kuasa, ada kepastian. Pasti. Ketika ada kepastian, yang kasih oleh Tuhan, saya yakin percaya setiap orang yang bekerja ketika dia mengetahui ada kepastian, pasti berhasil, pasti dapat sesuatu, dia akan semangat. Dia akan semangat. Jadi ini berjalan dengan kuasa. Baik juga dalam pelayanan seperti itu. Saya terberkati seperti yang dikatakan oleh Bapak Gembala kita, Pak Gembala senior yang kemarin menyampaikan seperti mancing itu. Jadi dia minta, aku mau dapat 5 Tuhan. Aku mau dapat 10 Tuhan. Gitu. Dan pasti dikasih Tuhan. Nah, jadi kita juga seperti itu. Dalam pelayanan, saya diberkati. Wah, saya juga harus seperti itu. Apalagi di daerah saya melayani. Satu-satunya saya di satu desa, satu-satunya gereja. Di satu kecamatan, satu-satunya GBI. Nah, dari kemarin itu saya dapat, wah saya harus berani, gitu ya. Karena apa? Bukan diri kita, tetapi Tuhan yang buat, dan pasti yang asal oleh Tuhan. Kita tinggal ngomong aja. Asal kita benar, asal kita hidup kudus di hadapan Tuhan, asal kita sesuai berjalan dalam kehendak Tuhan, minta apa saja dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Gak ragu. Jadi ada kepastian. Jadi yang asal oleh Tuhan yang pertama ini berjalan dengan kuasa. Kalau kita berjalan dengan kuasa, wah luar biasa. Di mana saja kita, di areal hidup kita, di keluarga, di pekerjaan, bahkan di gereja, ketika kita berjalan dengan kuasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita anak-anak Tuhan, gak bisa kita anak Tuhan hanya di gereja.
Gak bisa. Di keluarga juga. Karena ada sekelompok bahkan juga gereja, anak Tuhan itu hanya di gereja. Gitu. Nah, kalau di gereja mantap, duduknya mantap, tepuk tangannya mantap, ngomongnya mantap, segalanya mantap. Tapi di luar gak mantap gitu. Tapi kalau kita, anak-anak Tuhan yang benar, dimanapun kita harus luar biasa dan mantap juga. Amin. Gak pandang, mau di keluarga gitu ya. Nah, karena sekelompok orang hanya seperti itu. Khususnya di daerah kami sana. Nah, seperti itu. Gereja juga bisa seperti itu. Mereka hanya mengetahui mereka itu anak Tuhan di dalam gereja. Ya, lepas daripada gereja, bebas semuanya. Gitu kan? Mau ke kedetua nanti, mau kemana, gitu. Nah, jadi, kalau kita berjalan dengan kuasa, mau dimanapun itu, kita anak Tuhan. Nah, sesuatu yang pasti ada di dalam kehidupan kita. Ini, kalau kita berjalan dengan kuasa. Orang yang berjalan dengan kuasa, orang yang pelayanan, dia bisa oleh Tuhan, bisa melihat karya Tuhan nyata terus. Bahkan juga akan mengalami perkembangan dan perkembangan yang luar biasa. Karena apa? Ada kuasa di dalam kehidupannya. Ada kuasa yang menyertai. Bahkan dalam perjalanannya, dia berjalan dengan kuasa. Tidak sendiri. Ada kuasa. Seringkali orang juga kecapean itu, atau mungkin sampai jatuh sakit, dia itu pemahamannya itu berjalan sendiri. Nah, berjalan sendiri. Ketika dia berjalan sendiri, nah, dia mengalami kecapean. Bahkan sebenarnya dia melayani di dalam Tuhan, dia mengalami kecapean. Dan satu saat dia bisa mungkin ya sampai meninggal begitu. Nah, ini tapi ketika kita paham ini, bahwa Pentakosta itu adalah satu kegerakan, apa yang bisa oleh Tuhan kita lihat di dalam kegerakan itu. Seperti yang saya katakan yang pertama tadi, berjalan dengan kuasa. Kita tidak akan merasakan kecapean lagi, merasakan mungkin terlalu banyak mengeluh. Karena apa? Kita berjalan dengan kuasa. Seperti Paulus katakan, kalau bukan dengan roh Tuhan. Nah, kalau bukan dengan roh Tuhan. Dengan kuasa ini yang oleh Tuhan, tidak terlihat lagi hanya sebatas dengan kekuatan kita. Kehidupan kita nggak terlihat. Orang bisa yang oleh Tuhan melihat sesuatu yang lebih besar daripada kemampuan kita. Orang contohnya bilang begini, dia saya kenal, kayaknya nggak semantap itu, dia nggak sebagus itu. Atau yang oleh Tuhan, kalau dia sudah dipenuhi oleh kuasa, pasti bisa seperti itu. Orang, wah, saya banyak melihat teman-teman saya di waktu kuliah, asal-asalan hidupnya. Di waktu kuliah dia pokoknya nggak benar lah gitu ya, amburadul hidupnya. Tapi yang oleh Tuhan ketika saya lihat dia di dalam pelayanan, pelayanannya maju, dia juga bergerak di dalam pelayanan, dia nggak vakum begitu, dia bisa dipakai oleh Tuhan di mana-mana. Wah, dalam hati saya begini, sebelum saya lihat dia seperti itu, keberhasilan dia, pemikiran saya bahwa dia yang dulu gitu. Nah, bahwa dia yang dulu. Nah, artinya kita bisa ngukur dia, kita ukur dia, kita buat ukuran dia di dalam pemikiran kita dengan kehidupan dia yang lama. Tetapi ketika kita lihat, wah, dia yang oleh Tuhan ada di dalam berjalan dengan kuasa, kita nggak bisa lihat lagi dia dari ukuran yang sebelumnya. Kita melihat bahwa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan saya rindu yang oleh Tuhan, setiap orang bisa melihat kita seperti itu. Bisa melihat kita seperti itu. Yang kedua, kegerakan baru itu, yang oleh Tuhan, apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, yang oleh Tuhan, banyak yang berbicara tentang kesehatan. Bahkan kalau dalam cara hidup jemaat yang pertama 41 sampai selanjutnya itu yang oleh Tuhan berbicara tentang kesehatan.
Jadi kegerakan baru itu bisa kita lihat ketika apa? Ketika umat Tuhan, anak-anak Tuhan hidup di dalam kesehatian. Pesan gembala tadi, poin pertama, kesatuan hati. Nah, jadi ini yang dikasih oleh Tuhan, kegerakan baru. Dikatakan satu kegerakan baru ketika ada kesehatian. Kalau tidak ada sehati, itu belum kegerakan baru itu. Nah, masih kegerakan yang lama gitu ya. Masih belum Pentakosta yang ketiga. Nah, jadi ini kegerakan hidup di dalam kesehatian. Ketika kita bersatu, Alkitab berkata, kalau engkau bersatu, minta apa saja. Wah, apa saja. Enggak dibatasi yang dikasih oleh Tuhan. Oh, cuman minta roti, cuman minta ikan, cuman minta ini. Enggak, tapi apa saja. Wah, apa saja. Sepertinya bukan hanya suka-sukanya Tuhan lagi, udah suka-suka kita. Minta apa saja. Itu yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan. Terkadang orang nggak bisa sampai di situ pemahamannya. Dia sepertinya ini nggak dikehendaki Tuhan. Padahal dia belum minta kepada Tuhan. Tuhan katakan minta apa saja. Ya, asal jangan yang nggak ada di dalam Tuhan gitu ya. Nah, jadi produknya si iblis kita minta nggak bakal dikasih. Yang jelasnya yang kita minta itu produknya Tuhan gitu. Nah, jadi kita sehati. Kalau kita sehati, apa saja, mau minta apa saja. Mungkin bukan untuk keperluan kita. Mungkin kita minta pertambahan jiwa. Nah, seperti Pak Niko ya bilangnya, minta aja. Dia mau dapat 5, mau dapat 10. Kita mau yakin 500 tahun depan. Amin. Minta saja, sehati. Nah, jadi kalau kita ada dalam kesehatian, wah, itu luar biasa. Yang ketiga, kegerakan baru itu ikut membangun kerajaan surga. Nah, kegerakan baru ikut membangun kerajaan surga. Baik, kasih oleh Tuhan, saya tidak katakan kita seperti Yesus yang berkata, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Saya tidak berkata seperti itu, kita sekarang ini pesan tiket pergi kita ke rumah Bapa buat supaya kita bantu Tuhan Yesus menyediakan tempat, begitu kan? Nah, atau yang kasih oleh Tuhan, saya mengartikan ikut membangun kerajaan surga ini ketika kita bisa memikirkan, bahkan juga berbuat untuk kepentingan orang lain. Ya. Ketika kita bisa berbuat dan juga memikirkan kepentingan orang lain. Saya bukan membangga-banggakan atau juga bukan sedang mengangkat Bapak Ibu jemaat GBI Arkadia di tempat ini, tapi saya tahu bahwa jemaat di tempat ini, baik ngasih Tuhan, sungguh jemaat yang ikut membangun kerajaan surga. Iya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya pribadi yang asli Tuhan banyak diberkati dan saya lihat kan saya ikut di dalam grupnya gembala kulit itu ya. Nah, saya lihat ketika ada gembala buat seperti ini, semua langsung berlomba-lomba begitu. Nah, yang asli Tuhan, memang kita harus seperti itu. Nggak bisa kita hidup memikirkan diri sendiri. Nggak bisa kita hidup, pokoknya mau sukses sendiri. Nggak bisa. Kita harus hidup memikirkan orang lain. Harus menjadi berkat. Itu yang saya namakan ikut membangun kerajaan surga. Bukan kerajaan kita. Kalau kerajaan kita, kita yang terus mau naik sendiri tanpa kita melihat orang lain, tanpa kita bergandengan tangan, tanpa kita juga melihat, dia gagal nih, dia jatuh nih, dia perlu ditolong, tanpa kita melihat seperti itu. Pokoknya mau dia sendiri aja. Kalau bisa dia sendiri yang ada di surga. Gitu kan? Nanti diusir Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi ini orang yang ikut membangun kerajaan surga adalah orang yang memperhatikan orang lain. Bukankah Tuhan Yesus berkata,
ketika orang berkata kepada dia, "Kapan Tuhan? Aku tidak memperhatikanmu. Kapan engkau kelaparan? Kapan engkau kehausan? Kapan engkau butuh pakaian?" Dikatakan seperti itu. Tapi sederhana. Tuhan Yesus bilang, ketika orang yang hina ini dikatakan seperti itu, dia ada di dalam kelaparan, ada di dalam butuh pakaian, dia butuh segalanya. Kau abaikan, katanya. Wah. Padahal Yesus berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus. Tetapi bukan kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang hina itu, orang yang membutuhkan itu. Makanya saya katakan, kalau kita bisa seperti itu, wah, seperti orang Samaria yang baik hati, maka yang kasih oleh Tuhan, kita sedang ikut membangun kerajaan surga. Kita sedang ikut membangun kerajaan surga. Ayat yang ke-43 sampai 45 saya bacakan bagi kita, dikatakan di sini, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan kepentingan masing-masing. Luar biasa. Paling kasih oleh Tuhan. Tetapi hal ini sudah terjadi di tempat ini. Terjadi bagi jemaat di tempat ini. Ya. Dan saya rindu yang kasih oleh Tuhan. Ya. Ini artinya kita sudah ada dasarnya. Ketika kita melakukan seperti itu, bahwa kita sedang membangun kerajaan surga. Kita bersemangat di dalamnya, kita melakukannya dengan tulus hati yang kasih oleh Tuhan. Nah, ini yang dikatakan membangun kerajaan surga. Karena yang kasih oleh Tuhan, ketika kita di dalam sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hanya memikirkan diri sendiri. Saya pribadi yang kasih oleh Tuhan, saya tadi sudah cerita kepada Pak Herman. Mungkin Bapak Ibu sebagian besar tahu waktu saya di sini. Tetapi ketika Tuhan sampaikan ini kepada saya, bahwa saya nggak memikirkan, nggak pusing lagi dengan diri sendiri, baru saya bisa melihat, wah Tuhan memberkati saya. Ketika saya nggak pusing dengan diri saya sendiri, Tuhan memberkati saya. Wah, kalau mungkin uang nggak ada yang kasih oleh Tuhan. Wah, buat seperti ini, buat seperti ini, buat seperti ini. Nggak ada uang. Atau yang kasih oleh Tuhan, Tuhan katakan nggak usah dah pusingin. Justru saya yang disuruh harus bagi hidup. Saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya punya? Sehingga Tuhan katakan saya bagi hidup. Gitu. Jadi, memperhatikan orang lain yang disuruh Tuhan. Bukan diri sendiri. Saya sudah punya keluarga, sudah punya anak-anak. Harusnya sebagai manusia mikirin ini dulu. Gimana nih anak saya ke depan? Gimana keluarga saya ke depan? Tahu yang kasih oleh Tuhan? Saya sebelumnya mikirin seperti itu. Dan Tuhan tidak tunjukkan, Tuhan juga belum bukakan, Tuhan juga belum berikan yang seharusnya Dia berikan kepada saya. Nah, tetapi ketika saya tangkap apa yang dikatakan Tuhan, kalau engkau melayani dengan benar, hidup dengan benar, cukup. Wah, saya bilang, saya tangkap itu dan saya lakukan. Melayani dengan benar, hidup dengan benar, perhatikan orang lain baik kasih oleh Tuhan. Wah, puji Tuhan baik kasih oleh Tuhan. Saya mungkin udah pernah saya bilang, tapi saya sampaikan lagi baik kasih oleh Tuhan. Sampai saat ini, saya tahu bagi kita nggak seberapa, tapi bagi saya yang kasih oleh Tuhan, suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Ada 4 yang selama kurang 3 tahun kurang lebih saya di sana, berkat Tuhan yang luar biasa yang kasih oleh Tuhan, yang nyata saya lihat. Yang pertama, kami bangun ya gereja lah yang sederhana.
Gak ada modal, gak ada uang sama sekali. Tapi yang kasih oleh Tuhan, puji Tuhan, berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. Nah, habis itu yang kasih oleh Tuhan, saya juga mulai bangun tempat saya, rumah saya. Saya nggak mau ngontrak-ngontrak gitu kan. Nah, saya bangun rumah. Pokoknya dengan keberanian, kasih aja. Saya yakin aja Tuhan yang cukupkan semua. Kalau dalam matematika, udah bodoh sekali saya pada saat itu. Pokoknya saya belikan bahan. Ini bahannya belum cukup untuk semua. Bahan dikerjakan pertama, habis duitnya. Uang tukang nggak ada, uang apa nggak ada. Tapi yang kasih oleh Tuhan, singkat ceritanya, selesai dengan luar biasa. Demikian juga yang kasih oleh Tuhan, pada saat itu kami masih naik motor. Saya naik motor, perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari tempat saya ke gereja. Istri saya nggak bisa ikut, beda gereja kami. Nah, walaupun GBI sama-sama, jadi dia gereja yang dekat, saya gereja pelayanan di tempat saya, yang saya rintis, yang saya buka. Nah, saya sama anak saya aja. Jadi pergi berdua seperti itu, istri saya nggak ikut, anak saya 2 lagi nggak ikut. Berdoa saya kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak mau seperti ini. Aku nggak mau kami terpisah melayani gitu ya. Bahkan saya rindu juga saya menikah, istri saya menopang pelayanan saya gitu. Tuhan lihat ini Tuhan. Saya bilang seperti itu. Tuhan kasih mobil. Iya, Tuhan kasih mobil. Paling kasih oleh Tuhan, uang nggak ada. Saya cuman dimintain dari sini, dibilang jemput mobilnya katanya. Waktu dulu, mungkin saya mampir juga sini Bu ya. Nah, jadi jemput mobilnya. Nggak ada uang saya bilang. Nggak ada uang, cuman beli bensin aja dari Jakarta ke Medan katanya. Oh, jadi emang nggak saya bayar? Kalau ada uangmu bayar, kalau nggak ada nggak usah katanya. Udah, gitu aja. Jadi saya naik pesawat dari sana, ambil mobilnya, bawa pulang, pakai di sana. Paling kasih oleh Tuhan, habis 2,5 juta. Habis 2,5 juta selesai. Dapat mobil 1. Wah, luar biasa kan? Yang keempat paling kasih oleh Tuhan, kemarin kami buat TK, buat gedung TK, terselesaikan juga dengan baik. Ya. Saya yang kasih oleh Tuhan, kalau dibilang matematika, gak ada lah masuk matematikanya, dari mana duit ke sana. Penghasilan istri kerja gak ada yang kasih oleh Tuhan, warung kecil di rumah. Nah, dan saya katakan juga, yang keempat ini nggak ada juga uang dari situ, nggak ada juga uang dari kantong, uang daripada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, nggak usah pikirin, hidup benar, melayani dengan benar, selesai. Saya itu aja, hidup benar, melayani dengan benar, yakin Tuhan yang cukupkan semua. Wah, luar biasa yang asli Tuhan. Yang keempat, kegerakan baru itu adalah ketekunan, kesetiaan, dan pengharapan yang benar kepada Yesus. Ketika yang oleh Tuhan, kita mengalami kegerakan yang baru, ini yang oleh Tuhan, harus ada di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hanya semangat sementara. Kita nggak bisa yang oleh Tuhan, berapi-api sementara, tetapi hilang. Tidak bisa. Saya mau katakan bahwa yang oleh Tuhan, harus kalau kita dapat api Pentakosta ketiga ini, jangan pernah dilepas. Amin. Jangan pernah dilepas. Kenapa orang yang oleh Tuhan ada Pentakosta ketiga? Karena di Pentakosta yang kita baca di dalam dalam kisah para rasul ini, mereka dapat api yang besar, mereka dapat yang luar biasa, kegerakan yang luar biasa. Tahu yang oleh Tuhan tidak bisa dipungkiri. Mulai redup. Ada lagi kegerakan yang baru lagi. Redup. Jadi yang kasih oleh Tuhan, sesuai dengan sejarah kekristenan, sejarah gereja yang kasih oleh Tuhan, kekristenan itu seperti itu. Sebentar, menyala, kegerakan. Tapi ada saatnya dia turun. Nah, nanti menyala lagi. Itu terjadi juga bagi pribadi.
orang-orang percaya, dia kadang mengalami berapi-api. Wah, berapi-api. Wah, bilangin temannya yang nggak ibadah, woi ibadah woi gitu ya. Diliatin temannya siapa yang nggak ibadah, diliatin. Nggak gitu lama, dia juga nggak kelihatan. Iya. Nah, kadang seperti itu, berapi-api sementara. Tapi sama katakan bahwa yang kasih oleh Tuhan, ketika kita tangkap Pentakosta yang ketiga dan bahkan kegerakan baru itu, kita harus pegang terus. Pegang terus, jangan lepaskan. Makanya saya buat poin ini, ketekunan, kesetiaan, pengharapan kepada Yesus. Gak ada yang bisa kendorkan iman kita, tidak ada yang bisa lemahkan kita, gak ada yang bisa ragukan kita, gak ada yang bisa. Tapi kita tetap kuat. Tetap kuat bahwa yang kasih oleh Tuhan, tetap berapi-api. Karena apa? Bukan tenaga kita kok. Ada kuasa, poin yang pertama tadi dikatakan. Bukan tenaga kita, kalau kita semangat, wah, yakin dan percaya yang kasih oleh Tuhan. Jangan hitung-hitungan tenaga kita ketika seperti orang yang memuji Tuhan melompat-lompat. Gak usah khawatir kita melompat-lompat. Karena apa? Nanti aku kecapean, nanti aku cepat lapar, nanti aku gini-gini. Iya kan? Orang yang puasa loh, agama seberang. Bahkan di agama kita juga banyak seperti itu. Disuruh kerja, puasa. Suruh gini, puasa. Suruh lari-lari, sedang puasa. Makanya kan sekolah-sekolah kalau lagi bulan puasa, olahraga dikurangin. Jam pelajaran dikurangin 10 menit. Gitu. Nah, karena apa? Puasa katanya. Nah, tapi kalau kita di dalam Tuhan, puasa pun karena kita ada dalam kuasa Tuhan, berjalan dengan kuasa. Gak usah pikirin. Nanti lemas, nanti lapar, nanti ini. Wah, nanti aku cepat tua. Kalau seperti ini, gak usah dipikirin. Makin kita di dalam Tuhan, makin kita setia, makin kita tekun bahwa yang kasih oleh Tuhan, makin panjang umur. Amin. Iya loh. Baca dalam kebenaran firman Tuhan, seorang Kaleb dikatakan 80 tahun umurnya, tetapi dia masih kuat seperti masa mudanya. Wah, berarti dia dengan kuat itu kan, berarti dia memang semangat seperti masa mudanya, dikatakan seperti itu. 80 tahun. Wah, sekarang 70 tahun orang udah loyo gitu kan, udah lemas, udah apa. Nah, saatnya kita nih jangan pikirin bahwa yang asli Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan, jangan kita terlalu banyak berhitung-hitungan. Jangan kita berpikir seperti itu. Mari kita tekun, jangan lepaskan sedikit pun, jangan kasih kelonggaran sedikit pun. Kita lemah, tetapi pegang api itu dan kita berapi-api. Kan lagunya api-api. Was. Jadi yang kasih oleh Tuhan harus seperti itu. Jangan habis nyanyikan api-api, pulang dari situ lemas. Enggak. Tapi ketika kita nyanyikan itu, semangat itu harus ada. Dan kita tekun, kesetiaan, pengharapan kepada Yesus. Kenapa kita bisa setia? Kenapa kita bisa tekun? Karena ada pengharapan kita itu pasti yang kasih oleh Tuhan. Sementara aja kalau kita semangat dalam dunia ini, itu sementara aja yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan sudah bab terakhir. Waktunya sudah sangat dekat. Gak usah pikirin, aduh istirahat dulu. Gak usah pikirin itu. Nah, di jemaat kami masih ada seperti itu. Istirahat dulu gitu ya. Istirahat. Maksudnya istirahat dari yang serius gitu. Nah, nanti dia seperti yang saya bilang, loyo dulu. Berapa lama gitu kan. Baru bangkit lagi. Nah, gak bisa. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita saat siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Lebih
lebih sungguh kita katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna